anak-anakku yang melakukan work from home, belajar di rumah, beribadah di rumah. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah berada di kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung. Sebuah materi yang berhubungan dengan jurusan broadcasting atau program penyiaran televisi, editing video mau. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang teknik kamera atau disebut juga dengan tipe offshot. Jadi nanti anak-anakku sekalian di rumah bisa menyimak materi ini, kemudian nanti di tengah acara anak-anakku sekalian bisa menyampaikan pertanyaan yang nanti akan Bapak jawab. Baik, untuk masuk ke materi pertama di teknik kamera atau tipe offshot. Nah, di sini kita bisa melihat kompetensi dasar apa yang anak-anakku sekalian bisa dapat dari kompetensi kamera tipe offshot. Yang pertama di kompetensi dasar itu adalah menganalisis berbagai tipe offshot, kemudian merancang berbagai tipe offshot. Jadi di dalam teknik kamera ini, berbagai macam pengambilan gambar itu sangat diperlukan karena untuk mendapatkan visual yang dinamis. Jadi dalam pengambilan gambar, baik itu kita melakukan syuting sebuah film, iklan, tipe-tipe pengambilan gambar dapat melakukan pengambilan gambar yang secara dinamis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada deskripsi pembelajaran yang bisa anak-anakku sekalian lihat. Di dunia televisi broadcasting, aspek pengambilan gambar dalam karya audiovisual sering disebut dengan istilah teknik kamera elektronik atau dengan singkatan yang lebih sederhana yaitu memakai sebutan teknik kamera, tipe offshot, tipe of character, dan moving camera. Jadi, untuk pembahasan di hari ini, untuk kita akan belajar tentang tipe offshot dulu. Nanti setelah kalian memahami tipe-tipe offshot, di pertemuan selanjutnya mungkin Bapak akan menyampaikan materi-materi selanjutnya. Jadi nanti anak-anakku bisa memperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Oke, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anakku sekalian bisa menjelaskan pengertian tipe offshot. Yang kedua, memahami jenis tipe offshot. Dan yang ketiga, melaksanakan praktek pengambilan gambar dengan menerapkan tipe offshot. Nah, di tujuan pembelajaran ini, saya harap setelah anak-anakku sekalian mempelajari apa yang nanti Bapak sampaikan, nanti anak-anakku sekalian bisa mempraktekkan materi yang sudah Bapak sampaikan itu di rumah. Jadi, kita walaupun dalam work from home, kita harus tetap berkarya, berkreasi di rumah. Jadi, tetap kreatif, tidak stuck di rumah. Oke. Materi selanjutnya, yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Kami peduli.
TVku lawan Corona. Kalian sadar gak sih, masih banyak lingkungan di sekitar kita yang tercemar karena sampah. Bahkan menjadi sarang penyakit. Ini terjadi karena masih banyak. Sebel gak sih? Selain itu, polusi udara juga jadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Gak mau kan kalau di masa depan udara bersih jadi sesuatu yang berharga. Yuk ambil langkah cerdas untuk jaga lingkungan kita, kesehatan lingkungan. Kampus yang... Nah, kalian bakal diajarin banyak hal, contohnya sanitarian, pengelolaan limbah, aplikasi manajemen database kesehatan lingkungan, analisis sistem informasi kesehatan lingkungan, wirausaha sanitasi, kesehatan lingkungan industri, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, Udinus kampusnya nyaman banget dan udah terakreditasi A. Langsung aja daftar di pmb.dinus.ac.id. Buruan, tunggu apa lagi? Hai guys, pengen berkarir di dunia rekam medis. Cuman kalian gak tahu harus mulai dari mana. Jangan sedih, aku punya solusinya. Kalian langsung aja daftar ke Udinus di Fakultas Kesehatan jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini kalian bakal diajarin banyak banget tentang dunia rekam medis pastinya. Misalnya nih, perencanaan pembiayaan unit rekam medis dengan penerapan Kesmik, perencanaan kebutuhan tenaga kerja kesehatan, statistik rumah sakit, aplikasi komputer rumah sakit, klasifikasi kodifikasi penyakit, dan tindakan dengan ICD. Keren banget kan? Oh ya, jurusannya udah terakreditasi A loh. Makin ciamik kan? So, nggak usah ragu. Langsung aja daftar ke Fakultas Kesehatan Udinus. Cek infonya di pmb.dinus.ac.id. Aku tunggu ya. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Halo Dinusian, di masa sekarang ini wajib banget tapi buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, cuci tangan pakai air mengalir, buang sampah pada tempatnya, dan menerapkan yang namanya PHBS alias perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga rutin. By the way, aku punya info nih buat kalian yang punya ketertarikan lebih di bidang kesehatan masyarakat atau pengen menginfluence orang banyak biar melek
sama yang namanya kesehatan masyarakat. Kalian bakal tahu lebih banyak penerapan program penanggulangan penyakit, administrasi dan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan masih banyak lagi. Jangan khawatir, Udinus udah terakreditasi A loh. Gimana? Makin kepo kan? Langsung aja cek di pmb.dinus.ac.id. Sampai ketemu Dinusian! Oke, nah, kembali lagi di acara Guru Mengajar di TV-ku. Masih bersama saya, Pak Rifki Maulana dari SMK Islam. Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya tentang type of shot. Nah, di slide selanjutnya, anak-anakku sekalian bisa melihat deskripsi dari type of shot. Nah, type of shot dalam pengertian karya audiovisual berarti bentuk atau suatu peristiwa dalam alur cerita. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa kamera yang dipakai dalam membidik objek atau dengan istilah lebih populer, objek dalam view kamera itu menghasilkan frame atau ukur itu untuk memvisualisasikan apa yang adegan supaya pemirsa yang apa yang ingin kita sampaikan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, masuk ke materi. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kita lihat di sini ada 9 jenis type of shot. Nanti Bapak akan menjelaskan satu persatu dari ke-9 type of shot ini. Yang pertama kita bisa melihat adalah extreme close up atau kita bisa singkat dengan ECU. Kemudian big close up, BCU. Kemudian yang ketiga itu close up, medium shot, long shot, dan terakhir adalah extreme long shot. Oke, kita masuk ke type of shot yang pertama. Nomor 1 itu adalah extreme bar atau foto dari pengambilan gambar extreme close up. Jadi kita akan mendefinisikan apa toh itu extreme close up. Dari suatu objek, sedua gambar atau foto tersebut, extreme close up itu menuju pada detail dari sebuah objek. Kita lihat hewan kerbau. Jadi extreme close up adalah pengambilan secara detail dari sebuah objek. Ini adalah untuk nyata pun syuting karakter dari pengambil close up. Bisa dilihat di materi di PowerPoint. Di sini Bapak menyajikan 3 gambar atau 3 foto. Adalah teknik untuk sampai dagu seseorang. Sebatas kepala atau mungkin di kepala. Lebih takut terharu di adegan dari kalian melakukan pengambilan gambar, kemudian ingin si aktor itu disuruh untuk menangis tersebut. Bisa kali ini dari keseluruhan kalian dengan close up, ambil pengambilan gambarnya dengan sampai klip memperlihatkan misalkan pada pengambilan gambar apa toh medium close up sebagian pengambil ulu hati atau gambar medium close up ini adalah apa yang sedang dikerjakan. Nah, dan membedakan kita belajar. Kemudian selanjutnya lihat medium shot ini. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Kapolda Jawa Tengah, Nasional tanggal 26 Juni 2020, memasuki tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19. Saya mengingatkan bahwa narkoba masih menjadi salah satu ancaman serius bagi bangsa kita. Untuk itu, mari kita tingkatkan kesadaran diri untuk menjaga perilaku hidup sehat. Tetap waspada dan terus lindungi diri dan keluarga kita dari ancaman kejahatan narkoba. Ingat, corona bisa kita cegah dan narkoba harus kita lawan. Jateng gayeng lawan narkoba bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Dinusian, di masa sekarang ini kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, cuci tangan pakai air mengalir, buang sampah pada tempatnya, dan menerapkan yang namanya PHB olahraga rutin. By the way, aku punya info nih buat kalian yang punya ketertarikan lebih di bidang kesehatan masyarakat atau pengen menginfluence orang banyak dia sama kita di Fakultas Kesehatan. Kalian bakat penerapan program kesehatan lingkungan, administrasi dan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan makin kepo kan? Langsung aja cek di pmb.dinus.ac.id. Sampai ketemu Dinusian. Sejak ditemukannya coronavirus disease 19, kini penyebarannya sudah mencapai mana gejala terkena virus corona, sesak napas berat dan juga pusing. Dengan bertambahnya kasus suspek corona di Indonesia, setidaknya ada 58 rumah sakit di Jawa Tengah, Pondok Kendal, dan RSUD Dr. Buwaser dan memakai masker. Sayangi keluargamu. Oke, kembali lagi di acara live Guru Mengajar di TV-ku. Masih bersama Bapak Rifki Maulana dari SMK Islam Sudirman 2 Ambarawa. Oke, kita lanjut saja untuk materi selanjutnya dari materi type of shot. Nah, di materi yang kelima, slide yang kelima, itu adalah medium shot. Nah, diperhatikan di presentasi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, di sini medium shot itu memiliki pengertian adalah teknik ini akan memvisualisasikan setengah dari keseluruhan bidikan objek manusia. Misalnya, dari ujung kepala hingga pinggang objek atau seseorang. Bisa kita lihat medium shot itu jadi pengambilan gambar dari pinggang sampai atas kepala. Jadi kalian harus tahu perbedaan dari yang big close up, medium close up, kemudian yang kelima adalah medium shot. Jadi medium shot ini saya Bapak ulangi dari pinggang sampai atas kepala. Nah, contoh ini dapat dilihat pada bentuk frame yang menceritakan keadaan seseorang atau komunitas melakukan sesuatu di antaranya makan, mengadakan rapat, melakukan pembicaraan, dan sebagainya. Jadi misalkan kalian sedang melihat acara film film ataupun drama ataupun talk show, jadi yang memperlihatkan mereka sedang makan atau minum melakukan rapat, kebanyakan mereka menggunakan pengambilan gambar type of shot. Jadi ketika melakukan pengambilan gambar medium shot, kita bisa mengetahui si objek itu sedang melakukan apa. Misalkan tadi makan, kemudian mengadakan rapat, ataupun melakukan pembicaraan.
Kemudian slide selanjutnya, ini shot nomor 6 ya, ini shot. Seperti yang bisa kita lihat, kini shot itu kini atau lutut. Jadi pengambilan gambar dari lutut sampai ujung kepala objek. Bisa kita lihat di slide kini shot. Jadi kini shot itu pengambilan gambar dari lutut sampai atas kepala. Nah, fungsi dari teknik ini ingin menyampaikan keadaan objek beraktivitas dengan keluasan suasana lingkungan di mana objek berada. Jadi ketika kalian, misalkan ya, kalian sedang membuat sebuah proyek film atau membuat iklan lain masyarakat, misalkan ada skenario, misalkan aktor melakukan misalkan bermain bola ataupun bermain layang-layangan di sebuah kebun. Misalkan kalian ingin memvisualisasikan objek itu dari lutut sampai kepala, itu namanya adalah kini shot. Kemudian kalian bisa, kini shot itu bisa menangkap suasana lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya ada full shot. Jadi yang ketujuh adalah full shot. Bisa kalian lihat dari full shot itu pengambilan gambar secara full dari atas, dari bawah ujung kaki sampai atas kepala. Jadi full shot ingin memperlihatkan, memvisualisasikan misalkan objek manusia. Objek manusia itu memakai baju apa, atau objek manusia itu mengenakan aksesoris apa, jadi bisa terlihat. Beda tadi dari kini shot. Kalau kini shot hanya memperlihatkan dari lutut sampai ujung kepala. Kalau full shot memvisualisasikan dari ujung kaki sampai kepala. Jadi kita bisa mengetahui si objek memakai pakaian apa, aksesoris apa, atau selanjutnya. Nah, dari fungsi full shot ini, teknik ini ingin menyampaikan keadaan objek beraktivitas dengan lingkungan yang lebih luas, mencerminkan peristiwa apa yang dikerjakan. Bisa kita lihat di presentasi yang Bapak sampaikan, ada dua gambar. Ini menunjukkan full shot. Yang pertama, gambar pertama itu adalah segerombolan orang yang berlari dari kobaran api. Jadi orang itu kita bisa melihat, oh ternyata secara full shot orang itu berlari. Kita identifikasi yang gambar pertama. Di gambar pertama orang itu mengenakan celana coklat, kemudian jaket berwarna coklat yang berlari dari kobaran api. Itu biasanya di adegan perang. Kemudian yang foto yang kedua atau gambar kedua itu menunjukkan orang yang sedang melakukan drama adegan pedang-pedangan. Biasanya itu ada di opera Cina. Nah, kita bisa lihat ya, kalau full shot itu, kalau dalam teknik pengambilan full shot, kita bisa melihat secara keseluruhan adegan aktor itu sedang melakukan apa. Jadi selain kita bisa melihat si aktor itu menggunakan pakaian apa, aksesoris apa, tapi kita juga bisa melihat keadaan lingkungan sekitar dari aktor tersebut. Kemudian slide selanjutnya adalah long shot. Bisa kita lihat, kalau tadi full shot adalah keseluruhan tubuh ya, dari ujung kaki sampai kepala. Kemudian kalau long shot itu secara keseluruhan. Ya, teknik ini memvisualisasikan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Bisa kalian lihat di presentasi PowerPoint di gambar 1 dan 2. Kalau yang full shot tadi kan hanya kita melihat lingkungannya hanya sedikit. Tapi kalau long shot, kita bisa melihat secara keseluruhan objek itu sedang melakukan adegan di mana. Misalkan contoh di foto pertama, objek ada beberapa tentara yang berlari dari perang, kemudian dia berlari, backgroundnya adalah sebuah api yang menyala. Nah, kita kan bisa
memahami, oh ternyata dari adegan itu kita bisa lihat para tentara sedang berlari dan backgroundnya adalah perang api yang sedang berkorbar. Jadi kita bisa melihat adegan perang dalam foto tersebut. Kemudian yang kedua adalah atlet baseball. Ya, di foto atau gambar tersebut kita bisa melihat atlet baseball yang sedang berlari, kemudian backgroundnya menunjukkan suasana pagi ataupun sore yang matahari yang sedang bersinar cerah. Jadi long shot itu bisa menceritakan atau memvisualisasikan sebuah objek kemudian divisualisasikan dengan backgroundnya yang secara lebih luas. Nah, penggunaan teknik ini sangat cocok untuk objek yang berjumlah banyak dan bergerombol. Kita bisa lihat foto 1 dan 2. Biasanya untuk teknik long shot ini digunakan untuk objek yang berjumlah banyak. Nah, kita bisa lihat yang 1, 2 ini adalah yang pertama, biasa itu ada adegan orang yang sedang berperang. Kemudian yang kedua, yang gambar kedua itu ada kunjungan Bapak Presiden dan para menteri yang mengunjungi di sebuah di daerah Kota Lama. Jadi kan kita bisa mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan dari adegan full shot tersebut, long shot tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita lihat pesan-pesan yang berikut ini. Hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2011, sedekah rombongan berkomitmen membantu sesama tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Didukung ratusan relawan, kami siap membantu mereka yang membutuhkan. Antar jemput dan fasilitas rumah singgah jadi layanan gratis untuk semua pasien dampingan kami. Mari dukung para pasien untuk sembuh dengan cara donasi lewat sedekah rombongan. Salam tembus langit. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Kembali lagi di acara Guru Mengajar bersama saya Bapak Rifki Maulana dari SMK Islam Sudirman II Ambarawa. Oke, kali ini adalah materi terakhir atau slide terakhir dari kamera tipe offshot. Oke, kita lanjut saja untuk slide terakhir ini di tipe offshot yang ke-9 adalah extreme long shot. Bisa anak-anak perhatikan di slide extreme long shot. Extreme long shot ini adalah ingin memvisualisasikan keseluruhan sebuah gambar. Nah, dilihat fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa objek tersebut
bagian dari lingkungannya berinteraksi, sekaligus mempertegas atau membantu imajinasi ruang cerita dan peristiwa kepada penonton. Jadi bisa kita lihat extreme long shot. Extreme long shot adalah keseluruhan. Biasanya ini digunakan untuk memperlihatkan atau memvisualisasikan sebuah adegan di mana adegan tersebut diambil. Contoh misalkan sebuah film adegan perang. Ya, perang itu syuting itu dilaksanakan di sebuah gurun pasir. Nah, kemudian seorang director of photography memerintahkan supaya adegan itu diperlihatkan secara keseluruhan. Jadi penonton itu paham, oh ternyata adegan film ini diambil di sebuah gurun pasir yang besar, ataupun mungkin kita bisa lihat film-film Hollywood yang berada di kota. Biasanya kan mereka menunjukkan sebuah visualisasi, sebuah gambar atau landscape yang luas di kota tersebut. Jadi ingin memperlihatkan keadaan kota tersebut itu seperti apa keadaannya. Bisa kita lihat di slide presentasi itu tadi adalah contoh dari extreme long shot. Nah, contoh frame tentang penerapan tipe of shot extreme long shot pada beberapa objek dengan memperlihatkan sesuatu keluasaan suasana dalam mencerminkan peristiwa. Jadi extreme long shot itu lebih ke keseluruhan atau bentuk secara, kalau dalam fotografi itu adalah secara landscape. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi Bapak sudah menyampaikan ke-9 tipe of shot dari teknik kamera. Jadi setelah Bapak menyampaikan pelajaran ini, Bapak harap anak-anak bisa paham dan kemudian bisa mempraktekkannya di rumah, sembari belajar di rumah, work from home. Kemudian kalian bisa berkreativitas dengan kemampuan yang kalian miliki dari pelajaran tipe of shot ini. Karena pelajaran tipe of shot ini adalah sangat penting dalam pengambilan gambar. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah produksi film, iklan layanan masyarakat, ataupun video dokumenter, tipe of shot ini adalah sebuah teknik yang sangat penting. Karena jika kita tidak memperhatikan tipe of shot ini, bisa jadi visual yang kalian sampaikan ke penonton atau pemirsa itu bisa jadi jelek, dan kita tidak bisa ceritanya itu tidak tersampai dengan penonton yang tidak tersampaikan ke penonton dengan baik dan benar. Jadi Bapak harap kalian bisa memahami dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin itu saja pertemuan hari ini dari materi program penyiaran televisi, yaitu materinya adalah tipe of shot. Sebelum kita akhiri, kita akan jeda dulu.
kembali di dalam acara Guru Mengajar bersama saya Pak Rifki Maulana dari SMK Islam Sudirman II Ambarawa. Sebelum saya mengakhiri materi hari ini, saya akan membaca beberapa komentar-komentar yang sudah masuk di live streaming YouTube TV-ku. Di sini ada Putri Nursaf, Pak Rifki, murid Anda hadir. Kemudian ada Muhammad Usama, ini alumni dari jurusan broadcasting. Hadir Pak. Kemudian ada Lutfika, hadir Pak. Terus ada David Trihasta, ini murid saya broadcast kelas yang ini naik ke kelas 12. Nah, kemudian ada Anggoro Wijaya, ini teman saya guru multimedia di SMK Islam Sudirman II Ambarawa. Kemudian ada siapa ini? Viola Diska, teman saya. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan dari materi broadcasting type of shot. Bapak harap materi ini dapat berguna untuk anak-anakku sekalian. Materi ini tidak hanya disampaikan untuk anak-anakku SMK, tetapi materi ini juga bisa tersampaikan untuk khalayak umum. Jadi karena materi ini adalah materi basic sebagai kalian untuk membuat sebuah produksi, baik itu video, film, dokumenter, ataupun iklan masyarakat. Oke, jika ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas materi tentang type of shot yang lebih lanjut di lain hari. Saya Bapak Rifki Maulana dari SMK Islam Sudirman II Ambarawa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.